Dibawalah jalan ke situ, ke Jalan Lingkar Selatan tuh. Setelah itu gue lihat perang di situ. Aduh, ada yang ngebacok, ada yang ngebata. Nah, terakhir gue lihat tuh ada motor ninja yang dibakar tuh di situ di Lingkar Selatan tuh. Pas gue mau pergi lihat ke belakang tuh, lihat orang-orang pada ngejolor tuh di situ. Pada darah kepala, badan. Nah, di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comai. Ya gengs, jadi video kali ini gue pengen podcast nih geng, sama salah satu apa ya bang ya? salah satu manusia yang hidup di Cilegon sekarang. Bukan di Purba ya? Bukan. Iya, jadi gue di video kali ini pengen podcast ke abang. Wah, ya kayaknya jangan basa-basi lagi kayak bang ya. Mending langsung aja, udah penting katanya. Penting. Taguan anjing mau majikana. Ini dengan salah satu abang siapa? Perkenalkan dulu bang. Abang Victor ya. Jadi gengs, Abang Victor ini bergelut di salah satu gangster ya. Waduh, gangster. Gangster itu dulu mungkin ya. Dulu. Kalau sekarang Lembaga Swadaya Masyarakat. Buset. Ya, ini kan video gue salah satu narasumber dari GBR ya, dari GBR yang kemarin kan udah yang pertama tuh. Jadi ini yang ke narasumber Bang Victor. Jadi gini Bang Victor ditanya. Ada yang kontak gua kan. Gua inbox nggak tahu itu DM gitu. Itu seru gua podcast. Kata dia, "Wah, podcast nih salah satu sama anak GBR teh." Anak GBR kata gua. Kan gua juga udah nih podcast sama anak GBR nih. Sebelumnya Sama si Aris tuh. iya. Kan gue masih sama anak kubu-kubuan itu ya kan. Kan gue ini ada salah satu sama Victor katanya kan. Wah katakan gue nggak tahu nih circle-nya seperti apa ya kan. Ya mungkin ya udah kan gue mah nggak pernah milihnya itu kan. Oh yang disondingin. Makanya ketemulah sama abang satu ini nih. Mungkin yang kenal mah kenal kali ya. Yang kenal mah kenal, yang enggak ya. Yang Rasanya enggak kenalan tahu ya. ya. Apa? Maksudnya yang enggak kenal ya kenalan aja. Nggak kenal tapi rasanya tahu. Kayak mantan lu jatuhnya ya. Iya. Jadi bang di lebih profile ya, nama Bang Victor. Lo di salah satu gangster atau itu gangster ya? Geng motor sih. Geng motor ya, gangster itu geng motor. Nyata bahasa Inggris neta. Katanya. Di apa GBR itu lo di GBR masih bang? Oh iya Masih. Enggak dari GBR, asal GBR mana sih? GBR Cimahi. GBR Cimahi. Iya, Cimahi. GBR Cimahi itu lu salah satu pendiri kah apa gimana tuh bisa di GBR itu awalnya itu? Kalau di GBR bukan sih, kalau bukan pendiri bukan ya. Terus kalau senior juga bukan ya. Iya. Cuma mungkin di Cimahi salah satu orang lama juga. Orang lama. Itu tahun berapa lu bang? Masuk GBR Cimahi? Masuknya 2003. 2003 gengs. Anjir 2003 gua masih lehoan gua kan. 2003. Sopan kah kalau gua nanya umur 2003 itu? Umur berapa? Enggak sih. Kalau nanya umur mah standar ya. Standar ya. Cuma gua gak maunya dibilang tua aja. Gua gak mau dibilang tua aja. Udah. Kalau nanya umur gak ini apa-apa. menentang tua. Menolak tua. Jadi hayangna ABG bae gitu nya. Walaupun boga ekor di bututnya tetep yang ngora bae. 17 tahun lah. 2003 lu masuk GBR Cimahi, Bang. Itu awalnya itu apa kalau tahu nih awalnya di GBR ini apa? Udah gitu kayak gimana GBR itu, siapa pengaruhnya itu awalnya itu gimana tuh? Jadi nggak terlalu pengen tahu sih. Iya. Jadinya kan gua tuh musisi jalanan KPJ. Pengamen lah. Pengamen dulu musisi. Oke. Kebetulan di daerah gua tuh ada anak GBR juga. Ya salah satunya senior gua juga. Di situ ada lingkungan rumah. Ujung-ujungnya nongkrong bareng. Dan akhirnya
gue ikut juga di situ. Nah terpancingnya gue diajak jalan tuh, diajak jalan ke Bandung, ajak jalan pada ribut. Nah di situ baru tahu itu tuh GBR. Oh, seperti kayak gitu. Ibaratnya kayak teman-teman tongkrongan lo nih dari GBR gitu ya, nongkrong biasa aja ya Bang ya awalnya. Mungkin awalnya emang nggak tertarik lah. Enggak. Begitu lo terjun nih ikut kopdar kali mungkin ya. Ya, kayak kopdar. Kayak kopdar itu. Pas di kopdaran kita diserang, kayak ada penyerangan, ada keributan gitu, jadi kok kayak gini, niatnya mau main, mau apa. Nah, jadi ketambah ke rumah tuh banyak yang nyari anak-anak geng motor yang lain juga sih. Jadi itu juga terpancingnya. Dan di masa-masa itu lu tuh apa ya? Jiwa-jiwa keberontakan itu masih ada kayaknya. Kalau masih ada ya diadain itu mah. Iya, maksudnya masih ada. Jadi nafsunya itu namanya ribut-ribut nggak mikir itu enggak kali ya. Enggak. Otaknya ribut gitu ya, kalau gitu. Nggak berpikirin lu yang lu lakuin itu bakal kayak begini, kayak begitu enggak ya. Enggak ada. Berarti ribut aing mainan jelema gitu ya. Eksistensi pasti ya. Ya, jadi eksistensi aja jadi kesenangan tersendiri sih. Ya lu nggak munafik dong Bang. Ya, bisa aja kayak so jagoan. Oh ya itu memang Diakui ya? Ada diakui itu kalau gitu. Oh, gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh legek. Legek cengos. Iya. Masuk nih. Gangster tuh zaman itu. Apa cuman lo ini aja? Apa namanya? Masuk aja Pak ospek atau gimana itu lo? Ceritanya tuh. Ospek kan kena. Gua ospek kan kena sama senior juga. Ya karena kan kalau di zaman gua dulu tuh Ya. telat nongkrong, datang ke Kopdarun telat tuh pasti kena pukul. Ya, kena pukul push up bending tuh udah wajar. Iya. Jadi jiwa-jiwa disiplinnya masih ada. Kayak gitu. Jadi, Jiwa disiplin walaupun kasar juga. Kayak apa ya? Lebih ke gimana caranya solid ya. ya kayak gitu. Ya solid mah dari dulu ya, solid sampai sekarang. Tapi dengan cara yang nggak bener gitu ya. Bisa dong abang akui dong kayak gitu ya. Iya. Nggak bener lah gitu ya ibaratnya ya. Tapi emang apa ya? Emang di tahun segitu emang eranya Brutal gitu. nah, emang didikan kalau TNI Polri juga kan ada pendidikannya ya, kita juga ikut pendidikannya kayak gitu. Berarti otaknya ketika lo pengen gangster masuk GBR itu ribut aja ya. Nggak ada lo, gua nih masuk GBR nih pengen kayak begini nih, lebih ke sosial positif lah gitu ya. Enggak ya, belum ada ya. Pas zaman itu ya zaman Itu belum. Jadi ini pemirsa, kita lebih ke cerita ke masa lalunya dulu ya. Nanti kita belum acara ke sekarang seperti apa gitu ya. Pantengin terus aja lo ya video ini, jangan skip Bang. Soalnya BTJ pas skip nanti kan kemudian fitnah. Kayak gini gitu yang nggak tahu ininya ya kan. Yalah, jangan skip. Iya. Kejadian pertama kali gitu. Gangster. Pasti brutal. Itu brutal seperti apa itu Bang Victor sendiri tuh? Kejadian pertama tuh kalau nggak salah ya, gue masih inget pertama di bawah tuh gua ke jalan lingkar selatan kota Bandung. Dari Bandung. Oke. Diajak perang dengan salah satu Geng motor juga di kota Bandung. Di situ berinisial? nggak ada inisial. Pasti mereka udah di lingkar pasti tahu di situ ada geng apa gitu. Oh iya itu ya, gitu ya. Cepet tit. Oke, gimana Bang? Nah, pertama gua tuh dibawa sama kawan gua yang di rumah tuh. Ya. Dibawalah jalan ke situ, ke jalan lingkar selatan tuh. Setelah itu gue lihat perang di situ. Aduh, ada yang ngebacok, ada yang ngebata. Nah, terakhir gue lihat tuh ada motor ninja yang dibakar tuh di situ di lingkar selatan tuh. Buset. Dibakar. Itu namanya lu pertama kali shock dong. Iya, bukan shock lagi, jadi kaget ya. Shock dong ya, gemeteran ya. Terus udah mabok parah, pas ngeliat, wah kayak gini kata gua. Sadar seketika lo. Kata gua ributnya edan iya gitunya. Biasanya kan biasanya main gulung gitu, nggak pakai alat ini. Open fight ya. Ternyata gua lihat di jalan lingkar tuh emang ada samurai lah, ada celurit lah, ada balok lah, ada batu. Ternyata kayak perang agama ya. Pas gua mau pergi lihat ke belakang tuh, lihat orang-orang pada ngejolor tuh di situ. Pada darah, kepala, badan. Nah di situ shock lu. Gua udah mulai mikir,
wah anjing gangster ini. Iya. Ini yang namanya gangster. Dari situ udah nggak ikut mulai dulu. Iya. Udah ternyata teman terus ngajak nongkrong pas di era 2003 2004 kan. Ganteng itu jelema kayak ikut podcast dia. Pas emang 2003 2004 itu kan kebanyakannya yang motor-motor tuh baru ada kan. Iya. Motor-motor tuh baru ada. Nah, Baru ada. kebetulan gue dibeliin motor sama orang tua gue, jadi udah mulai ke kerjaan gue yang pertama. Gue udah lupa sama teman-teman sekitar, sama teman-teman sekolah. Iya. Udah mulai naik motor terus kemana motor. Nah terus tuh memperluas ke Bandung lah, ketemulah sama senior di Bandung juga. Ketemu lah, gue diajak ke kota lah, ke pusatnya dulu kan Ciamplas Bandung Pusat GBR dulu dengan nama Grab on Road ya. Gue dibawa ke situ. Mungkin yang kalau yang tahu Jalan Pasopati juga belum ada sih, lagi pembangunan Pasopati itu lagi dibangun. Gue dibawa ke situ. Nah di situ gue tambah chaos. Enggak bang, maksud gue gini bang, lo kan nih pertama kali nge-gangster ya kan, GBR tuh tadi kan membacokan darah kayak gitu-gitu, shock ya, pasti kebanyakan orang kapok lah aja, lo nggak mau pasti gue nanti bakal kebacok gini gitu. Dulu mah kayaknya nantangin kayaknya. Jadi resep jadi kayak permainan kayak gitu. Kayak shock, walaupun shock juga kaget awal doang, terusnya kayak ini ya. Tapi pas mulai ngebacok tuh kayak enak, gitu kayak mulai enak gitu ngebacok orang tuh. Kayak Pernah lu, ngebacok. Bang? Ya, alhamdulillah pernah sih. Anjir, ngebacok Ya. aja alhamdulillah. Ngebacok alhamdulillah. Alhamdulillah dibacok udah, ngebacok udah. Amun kuaritnya makan sayur aja lagi, sayur aja gitu. Potong aja sayur. Itu waktu ngebacok lu. Lu nggak mikir gitu bang? Wah sih gua ngebacok orang nih, mati nih orang, gua kok ngebunuh gitu. Dan dia, lu kan nggak tahu nih, ini salah satu ada kesayangan keluarganya atau sangat gimana, atau dia ketulang punggung keluarga atau gimana, itu nggak kepikiran di situ ya? Nggak ada. Emang sih kalau keribut nih ya, kalau kita nggak ngebacok, kita kebacok ya. Ya iya gitu. Gitu aja ya. Iya. Kalau misalkan kita orang nggak mau kebacok Karena atau kita kan diajarin sama senior dulu tuh beda warna ya kita sikat gitu. apa, walaupun kita apa sih namanya, nggak ada problem nih kita nih, lu sama gue misalkan nggak ada problem nih, lu beda warna nih, udah sikat gitu. Iya, ya gitu. Ada gangster dulu gitu. Jadi nggak ada harus oh lu geng A, lu geng B, lu geng C. Iya. Oh ya udahlah sahabatan sama lu nggak ada. Ya kita ketemu ya di jalan ya nggak gua dikejar ya gua yang ngejar gitu aja. Idi Itu di Bandung ya. di Bandung. Ya gitu. Kalau misalkan nggak mau kebacok atau kita ngebacok, mending jangan ikut gangster. Ya iya. Gitu aja ya. Ikut agonian. Emang sih kayak Mas yang kemarin gua podcast kayak Mas Aris kayak nggak lain gitu ya. Kita emang dia udah tahu konsekuensinya gitu ya. Ya. Kita masuk gangster itu bakal kayak gimana? Ya udah terimalah semuanya ya. Ya ibaratnya masuk gangster jangan mau manis lah. Ya, Kita nggak nyari ada. mati lah gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Lu masuk gangster nggak nyari mati? Bukan cari mati sih, cari apa ya? Cari musuh aja yang Iya, banyak. cari mati pasti bang. Ya iya. Kita mah kan mikir pahitnya aja dulu. Jangan mikir menangnya. Ya gitu. Cari mati lah gitu. Gila. Lu ngebacok orang gitu ya. Banyak kan korban-korban lu bang. Ya kalau dihitung ya banyak sih. Banyak ya, gue juga berkorban sampai ke dalam juga. Sampai gue tebus juga dosa gue di dalam. Maksud Bang Victor gimana tuh Bang Victor? Ya gue kan ngelakuin gitu kan nggak seenaknya gue ngelakuin, pasti kan Indonesia tuh negara hukum ya, gue tangkap juga lah keseenaknya banyak kan. Oh, lu kena juga, pernah kena juga. ngebacok gitu. Orangnya sampai mati gitu. Sampai sekarang buta. Hah? Sampai sekarang buta. Aduh, Sampai sekarang buta orang. buta gimana bang maksudnya? Ya matanya buta. Kebacok nggak bang? Itu satu sampai sekarang. Proses hukum Ya proses hukum. dengan nama Victor Ya. di GBR. Ya Itu personal aja. personal nggak melalui banyak kan nggak Kawan-kawan lu nggak nggak ada solid.
nggak bukan nggak ada solid. Jadi Gimana tuh, pas Bang? kasus gua tuh tunggal, Bukan lagi kayak pengeroyokan nggak, jadi lu lagi face to face gitu ya? Lagi berdua aja gitu. berdua. Oh, Kebetulan gitu ya. ya mungkin apa ya, Tuhan udah menakdirkan saya harus di penjara, ya dia harus cacat, gitu aja. Oh, oke. Berapa tahun lu kan? Kena 4 tahun 6 bulan Lu jalanin. jalanin. Ngerasa bangga kah? Bangga waktu di zaman itu ya bangga. Ya namanya aja ya, bangga udah masuk penjara gitu. Tapi akhirnya suatu penyesalan pasti ada dong. Penyesalan pasti datang di akhir. Apapun itu sih Ya, emang ya. nggak ada yang penyesalan datang di awal, nggak ada. Jadi gengs, jadi video kali ini gua ngomong siapa Pik tetap bacok gini, bukan lu meniru ya bang, bukan ya. Jadi ini kalau lu ngebacok atau misalkan ribut kayak gini, oh ini yang dapet gitu ya. Makan gak enak, tidur gak enak, lu di penjara. Ya, siapa sih yang pengen di penjara ya kan? Nggak ada maknanya. Maknanya ribut kayak gini ya. Lebih baik gimana bang? Lebih baik ya kita hidup sehat lah, hidup sehat, Karya ya. bermasyarakat. Layaknya masyarakat yang wajarnya aja. Wajarnya aja. Ini mah cuma apa ya namanya? Cuma cerita ya, cuma cerita Iya, karena ini hanya coba cerita tidak untuk diulang kembali. karena- Apalagi ditiru. karena manusia tuh harus punya cerita. Kalau nggak punya cerita ya bukan manusia namanya. Jadi semoga aja lah jangan sampai ada lagi yang kayak gitu-gitu lagi ya Bang Victor ya. Iya. Itu ngebacok sampai di dalam penjara kayak gini-gitu ya. Lu ngejalanin penyesalan buset pasti ya Bang ya. Iya. Gitu ya. Lebih baik cari pertemanan ya Bang ya. Ya, harusnya kan di tahun itu kan gua harusnya hidupnya mungkin hidup gua mungkin harus baik. Cuma Tuhan ngasih jalan ke situ dulu ya kayak gini. Iya, Ada jalannya. Iya benar-benar Bang Victor. Udah lu ngebacok kayak gitu. Sesudah lu keluar nih. Dengan menjalani masa tahanan 5 tahun lah kurang lebih ya 4 tahun lebih kan. Itu lu masih balik lagi di situ. Masih karena masih ada apa ya? Masih ada unek-unek yang belum gua selesaikan waktu itu. Masih melakukan seperti itu Bang Victor. Ya masih juga. Oh, Ntar gua di tahun 2010 setelah keluar gua kena di Polrestabes Bandung. iya itu. Dengan tapi itu bukan GBR ya. Iya. Cuma medianya masih bodoh mungkin. Iya. Medianya masih bodoh, yang disebutkan di dalam koran tuh fans Jerman mengamuk. Jadi pas kalau nggak salah tuh pertandingan Jerman sama apa, Jerman tuh kalah di final tuh, kalau salah. 2010 tuh sama Spanyol atau sama Argentina tuh. Terus Kita konvoy, kita nyerang Dago 34. apa itu gangster juga? Di situ ada salah satu gangster juga. Iya. Di situ. Nah, di situ saya kenal lagi. Cuma kebetulan ada almarhum di situ, jenderalnya saya ya. Namanya almarhum Genda. Di situ saya diselamatin sama dia, dikeluarin sama dia. Tolongin. Lu kan kena itu karena operasi kah apa karena lu ngelakuin ngebacok juga sama juga? Penyerangan juga. Cuma gua di situ sebagai joki dulu, cuma ada di CCTV doang di situ. Ada gila. Untuk pulang baru 5 bulan di luar. Iya, di zaman itu kan Bang, gua kan masih kecil nih. Gua liat media, lihat di TV. Itu gangster itu kayak ngejarah kayak gitu. Kalau Indo kayak gitu. Yang gue liat kayak gitu sih Bang. Tapi- Apakah lu ngalamin juga kayak gitu? kalau ngejarah gitu enggak sih. Kalau ngejarah ya, sebut ngejarah tuh kan besar skalanya. Kalau ngejarah gitu enggak. Maling ya? Enggak sih. Iya, kayak gitu. Ya, Kalau maling iya. ya maling paling jarahan perang ya. Jarahan perang disebutnya. Bukan Iya, maling. itu Bang. Ya, benar. Kan kita sama Jadi Abang bermusuhan nih sama yang ini atau sama ini yang dirugikan ya orang yang itu aja. Iya. Nggak sampai impact ke masyarakat sipil gitu yang lain, masyarakat alhamdulillah enggak. enggak sih. Soalnya gue yang lihat gangster kayak gitu Bang, kayak menjara Indomaret kayak gitu. Mungkin itu gangster lain mungkin ya atau gimana? Enggak, pribadi gua enggak pernah. Oh, ini pribadi ya, nggak tahu ya yang lain ya.
Tapi kalau misalkan jarahan perang ya gua akuin. Ya emang pernah itu- ngelakuin ya, kayak gitu. ya emang sih kayak gitu sih emang ya rulesnya ya. Misalkan ya kita Gitu. lagi perang sama si geng B, apakah si geng A atau si C, si D. Biasanya kudu nama anjing sebenarnya geus lah aing mah sieun aing ieu sakieu ieu mah bau lah. Si Polda Jabar tuh Ya. ngebubarin geng motor tahun 2010. Semua geng motor Kota Bandung dibubarin. Disdot tuh dengan arti di solidarity of Dongdot. Disdot kan pangrok ya.